Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 535.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan, dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten. Dan seperti biasa, saya akan selalu memberikan analisa secara logis dan tentunya fair. And in this new content, teman-teman, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan di English Premier League antara Fulham versus Manchester United yang berakhir untuk kemenangan Manchester United secara dramatis dengan skor tipis 1-2. Dengan kemenangan ini berarti untuk sementara Manchester United berada di peringkat nomor 5, selisih 3 poin dengan Tottenham Hotspur yang berada di peringkat nomor 4, serta selisih 11 poin dengan Arsenal yang berada di peringkat nomor 1. Tetapi sangat disayangkan teman-teman, di tengah euforia kemenangan Manchester United di kandang Fulham, justru ada wawancara dari Cristiano Ronaldo yang dipublikasikan. Padahal kita tahu bahwa Ronaldo masih merupakan bagian dari skuad Manchester United. Oke lah, memang dia tidak menjadi pilihan utama bagi Erik ten Hag. Tapi kan apapun keputusan dari pelatih itu seharusnya dihormati oleh para pemainnya ya. Jadi dalam hal ini saya pikir tidak bijak juga bagi Cristiano Ronaldo dalam wawancara tersebut untuk mengutarakan isi hatinya. Dan sepertinya menyerang juga ke Erik ten Hag dan juga manajemen dari Manchester United. Kan dia sekarang ini masih menjadi bagian dari skuad Manchester United yang mencoba untuk kembali bangkit. Untuk kembali menjadi juara di English Premier League dan juga berjaya di level Eropa. Dan tentu itu bukanlah perkara mudah bagi pelatih baru Erik ten Hag. Jadi Erik ten Hag ini sebetulnya membutuhkan support dari Cristiano Ronaldo. Bukan sebaliknya. Bukan seharusnya Erik ten Hag yang support Ronaldo, tapi Ronaldo yang harus support ten Hag karena dia adalah sosok baru di Manchester United. Jadi setiap pemain itu harus kooperatif dengan pelatihnya. Jika sang pemain sudah tidak suka dengan pelatihnya atau dengan konsep permainan dari pelatihnya, maka sebaiknya pemain tersebut meninggalkan klub. Karena kita sama-sama tahu bahwa tidak ada pemain yang lebih besar dari klub. Ya, lihat saja Real Madrid. Ketika ada pemain mereka yang mau keluar, ya udah dipersilahkan keluar oleh presiden klub. Bukan artinya presiden klub itu arogan, enggak. Tapi memang sudah gak bijak menahan pemain tersebut. Nah, masalahnya bagi Ronaldo kan belum ada klub lain yang mau beli Ronaldo kan. Kita sama-sama tahu itu dari perkembangan berita. Jadi ya mau tidak mau nih Ronaldo harus bisa memahami keputusan dari Erik ten Hag. Dan dia juga mengatakan di interview tersebut bahwa dia tidak respect ke Erik ten Hag karena sepertinya Erik ten Hag juga tidak menunjukkan rasa hormat ke dia. Padahal kan nggak perlu juga omong seperti itu. Yang penting dia perform aja di atas lapangan. Yang penting dia terus aja mengikuti arahan-arahan dari Erik ten Hag. Jadi ya saya pikir gak wajar juga nih ya bagi Cristiano Ronaldo untuk speak up. Apalagi kan ini dia sekarang mau main di Piala Dunia. Terus apakah dia akan mendapatkan tempat ketika dia kembali dari Piala Dunia? Belum tentu teman-teman. Apalagi dia juga ya secara tidak langsung menyerang ke manajemen klub juga kan. Nah ini sudah situasi yang sulit sekarang bagi Cristiano Ronaldo. Dan menurut saya apa yang dilakukan Ronaldo ini mirip. Tidak sama ya. Mirip dengan apa yang dilakukan oleh Romelu Lukaku ketika dia masih berada di Chelsea. Pada saat itu juga kan Lukaku diinterview dan dia mengutarakan isi hatinya bahwa dia tidak cocok dengan konsep permainan Tuchel. Terus apa yang terjadi? Out dari Chelsea. Walaupun hanya statusnya dipinjamkan, tapi belum tentu juga dia bisa kembali kan jika seandainya masih dilatih oleh Tuchel. Nah sekarang kan Graham Potter, kita nggak tahu nanti ke depannya seperti apa nasib dari Lukaku. Jadi Ronaldo ini mengatakan isi hatinya tuh pada momen yang salah. Seharusnya setelah dia pindah dari MU, ya itu biasa ya jika ada pemain yang mengutarakan isi hatinya atau istilahnya curhat. Ini dia masih menjadi bagian dari klub. Dan jangan lupa juga, dia adalah inspirasi bagi pemain-pemain muda lain yang berada di Manchester United. Seharusnya dia memberikan contoh yang baik. Dia melakukan hal-hal yang positif. Bahkan yang mencetak gol kemenangan di pertandingan lawan Fulham saja, Garnacho kan mengidolai Cristiano Ronaldo. Sampai dia melakukan selebrasi seperti Cristiano Ronaldo. Nah, ini kan langkah yang salah sebetulnya dari Cristiano Ronaldo mengatakan seperti itu dalam sesi interviewnya. Belum lagi dia mengatakan soal hal-hal lain. Ya tapi kita tunggu sajalah nanti nasib dari Cristiano Ronaldo, karena di konten ini yang saya ingin bahas adalah pertandingan antara Fulham versus MU yang kita tahu adalah pertandingan yang penting untuk Manchester United karena di pertandingan sebelumnya kalah lawan Aston Villa. Jadi di pertandingan ini 3 poin adalah harga mati dan akhirnya MU bisa keluar sebagai pemenang secara dramatis. Dan saya melihat bahwa Erik ten Hag memakai formasi yang sama tapi taktik permainan yang berbeda. Jadi MU coba untuk mengontrol irama permainan dulu. Mereka coba untuk memancing para pemain Fulham keluar dari posisi mereka, baru kemudian mereka melakukan apa yang namanya fast break. Jadi menyerang secara cepat. Dan itu mereka lakukan secara baik.
Dari starting lineup, memang kita tidak begitu familiar dengan para pemain Fulham ya teman-teman. Ya ada beberapa pemain lah yang kita familiar seperti Ben Leno, penjaga gawangnya, mantan pemain Arsenal, Willian, mantan pemain Arsenal, Pereira, mantan pemain MU, dan juga ada mantan pemain MU lainnya, Daniel James yang masuk sebagai pemain pengganti. Tapi kan selebihnya pemain-pemain yang kita belum begitu familiar. Sayangnya mereka punya penyerang andalan ya, Mitrovic tidak bisa bermain ya di pertandingan ini. Dan dari Manchester United juga ya, Ronaldo memang tidak bermain, nggak ada di bench juga, justru dia melakukan interview itu kan. Dan Sancho juga absen, Dalot juga absen, jadi ini tentu bukanlah pertandingan yang mudah bagi Manchester United ketika ada pemain inti mereka seperti Dalot yang absen. Maka itu Erik ten Hag menurunkan Malaysia di posisi tersebut dan sebetulnya tidak mengecewakan walaupun ya berkali-kali para pemain Fulham menyerang dari posisinya Malaysia. Karena dia kan bukan natural fullback sebelah kanan ya, tapi oke lah, not bad lah permainannya. Dan saya melihat peran dari Casemiro dan juga Eriksen sangat besar di pertandingan ini, serta Bruno. Saya pernah menjelaskan di konten match review MU lawan Villa. Saya jelaskan bahwa MU itu kehilangan Bruno di pertandingan tersebut. Dan jelas terlihat kan peran Bruno begitu besar di pertandingan kemarin malam. Walaupun terlepas dari kesalahan dia ketika kehilangan penguasaan bola, kemudian para pemain Fulham bisa build up serangan dan menyamakan kedudukan. Tapi secara keseluruhan, ya dia menunjukkan peran yang penting sih di pertandingan kemarin malam teman-teman. Selain dia memberikan assist, dia juga bisa memberikan 3 umpan kunci yang menciptakan peluang bagi rekan yang lain. Jadi secara keseluruhan nih MU bermain rapi di pertandingan ini. Memang mereka tidak selalu menguasai bola dan sebetulnya ball possession itu bukan hal yang penting sih di sebuah pertandingan teman-teman. Yang penting adalah efisien dan efektif dalam bertahan dan tentunya menyusun serangan ke pertahanan tim lawan, dan itu dilakukan oleh para pemain Manchester United dengan sangat baik. Dan saya masih bingung sampai hari ini teman-teman, kenapa De Gea ini nggak dipanggil sih oleh Luis Enrique? Kenapa? Banyak save yang dia lakukan lagi kan di pertandingan kemarin malam. Yang dia save tuh dari Rim, pemain dari tim Rim ya, kalau nggak salah tuh namanya, pemain dari Fulham. Dari Vinicius, bukan Vinicius Junior, Carlos Vinicius ini pemainnya. Yang dia save juga 2 kali, apalagi itu yang di babak kedua. Dari Daniel James yang dia save juga, yang ada tendangan gunting tuh, tendangan salto. Jadi ini penjaga gawang yang bagus. Kenapa dia gak dibawa? Ya kita lihat saja nanti penjaga gawang lainnya ya dari Spanyol. But he's a really good keeper. Pengalaman juga, mentalnya juga sekarang semakin kuat di bawah Erik ten Hag. Apalagi sekarang sudah gak ada Harry Maguire di depan dia. Ya kan? Ini kan kalau ada Harry Maguire gawat juga nih performa De Gea kadang-kadang kan. So tanpa Harry Maguire, tanpa Ronaldo, MU bisa meraih kemenangan. Artinya apa? Apresiasilah Erik ten Hag yang membuat perubahan yang sangat signifikan. Dan Erik ten Hag adalah bosnya di Manchester United, bukan pemain lainnya dari MU. Dan juga saya harapkan Ronaldo jangan pindah ke Arsenal deh. Sudah mulai berkembang rumor, kemungkinan dia akan pindah ke Arsenal. Jangan, Arteta itu lebih kejam daripada Erik ten Hag. Ozil dia usir, calon legenda dari Arsenal, Oba saja dia usir. Tuh kan jadi bicara Arsenal saya. So anyway, coming back into this match, Erik ten Hag saya melihat adalah pelatih yang memang berpikir secara dalam ya sebelum dia menentukan taktiknya. Tadi saya sudah katakan berkali-kali dia memilih bermain konservatif, bukan berarti defense, bukan berarti bermain sepak bola negatif, tapi dia coba untuk menginstruksikan para pemainnya agar memancing para pemain Fulham keluar, dan Fulham main di kandang kan, tentu mereka bermain dengan semangat tinggi. Mungkin mereka pikir mereka bisa melakukan apa yang dilakukan Aston Villa sebelumnya. Bedanya Aston Villa tuh lebih cepat dalam memberikan passing, tapi mereka sedikit lamban. Dan mereka berkali-kali kehilangan penguasaan bola itu di tengah, sehingga mereka lebih memilih bermain direct, cepat memberikan umpan ke pertahanan dari MU. Dan Bruno tadi saya katakan, dia memberikan beberapa kali umpan kunci sebelum akhirnya dia memberikan assist. Peran besar dari siapa? Dari mantan pemain Real Madrid, Casemiro, yang merebut bola di tengah, memberikan bola itu ke Eriksen. Eriksen mengirimkan bola itu ke depan. Ke siapa? Kepada Martial. Kemudian Martial kepada Bruno. Bruno memberikannya kembali kepada Eriksen yang mencetak gol perdananya bagi Manchester United. Jadi teman-teman bisa melihat passing and movement. Ada kombinasi antara 3 pemain Manchester United, Eriksen, Martial, Bruno, kemudian ke Eriksen lagi, sehingga MU bisa unggul. Setelah itu MU dapat peluang lagi. Seharusnya Eriksen tuh sudah skor gol ketika Bruno memberikan salah satu umpan kuncinya. Kemudian sebelumnya juga Bruno memberikan 1 umpan kunci kepada Martial. Jadi MU ini sering mendapatkan banyak peluang teman-teman. Finishing masih menjadi persoalan. Memasuki babak kedua, saya menunggu apakah Erik ten Hag akan melakukan pergantian pemain atau enggak. Jadi dia melakukan si pergantian pemain Elanga, tapi nanti kan ketika sudah pertengahan babak kedua. Karena sebelumnya Elanga tuh sudah dapat peluang, sayang dia gak bisa golin. Bruno bagus banget tuh umpan kuncinya. Jadi Bruno ini saya melihat visinya masih bagus kok. Saya bingung jika banyak yang kritik dia. Dia ini masih menjadi pemain yang penting, fight terus dia. Dan tampaknya tanpa Ronaldo dia bermain lebih bebas ya. So then kita melihat akhirnya
Setelah para pemain Fulham terus pressing, mereka bisa menyamakan kedudukan. Setelah ada kombinasi antara Willian dan pemain lainnya, dan pemain mereka bisa menyamakan kedudukan, dan akhirnya saya menunggu-nunggu bahwa Erik ten Hag akan memainkan Garnacho atau enggak. Jika teman-teman melihat list ya dari konten channel YouTube Triple B, beberapa hari yang lalu saya membuat konten tentang Garnacho, dan saya menjelaskan di konten tersebut, inilah rising star dari Manchester United. Ini pemain yang bisa menjadi bintang jika bisa ditangani oleh Erik ten Hag dengan baik. Apa itu artinya dengan baik? Artinya tidak langsung memforsir dia, tapi perlahan-lahan memberikan dia porsi yang besar di Manchester United. Artinya lebih sering memainkan dia sebagai pemain pengganti, lebih sering memberikan dia menit bermain di pertandingan-pertandingan yang mungkin bukan merupakan prioritas bagi Manchester United. Dan itu yang dia lakukan, teman-teman. Ketika dia memainkan Garnacho sebagai pemain pengganti, menggantikan Martial kan. Nah, jadi Garnacho bermain di kiri, kita lihat kombinasi dia dengan Eriksen. Cepat umpan, cepat bergerak. Dan dengan speed yang dia punya, dengan keseimbangan badan yang dia punya, yang pernah saya jelaskan di konten tersebut, bahwa dia sulit untuk bisa dikawal oleh para pemain tim lawan, dia shooting dan menjebol gawang dari Bernd Leno, mantan penjaga gawang dari Arsenal. Yang sebelumnya kita tahu juga cukup baik bermain bersama Arsenal, tapi sekarang ya udahlah, sudah tergeser. Itu yang saya bilang kan, Arteta kejam juga nih. Ya udah, sekali blunder udah out saja. Jadi kita tahu ya sekarang Ramsdale lebih baik di Arsenal sampai dipanggil timnas Inggris. So, Garnacho can score a wonderful goal. Itu yang tadi saya katakan. Umpan ke Eriksen, pergerakan tanpa bola yang cepat, menjaga keseimbangan tubuh dia, shooting yang keras, sehingga dia membawa kemenangan bagi Manchester United. What a wonderful game plan from Erik ten Hag. Dia meminta para pemain MU mengontrol irama permainan, memancing para pemain Fulham, kemudian memberikan killer passing beberapa kali sebelum akhirnya MU bisa meraih kemenangan. Jelas layak MU meraih kemenangan, dan saya pikir sudah waktunya bagi Cristiano Ronaldo untuk cabut dari Manchester United demi kebaikan dia. Tapi di klub manapun yang nanti dia gabung juga kondisinya akan sama. Dia tidak lebih besar dari klub tersebut. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.